Nabi SAW bersabda, "Idza sami'tumul iqamah," jika kalian telah mendengar al-iqamah, qomat, famshu ila shalah, maka berjalanlah kalian menuju salat. Artinya berarti diperintahkan berjalan ke masjid. Untuk apa? Untuk salat. Wa alaikumus sakinah, dan hendaknya kalian itu dalam kondisi tenang. Waqar itu berwibawa. Artinya jalannya itu tenang, sehingga kalau ada orang melihat itu menimbulkan rasa sungkan. Wala tusri'u, dan janganlah buru-buru. Jangan cepat-cepat, nggak usah cepat-cepat. Tenang, tentram, menundukkan pandangan, tapi jangan terlalu nunduk, nanti numbur. Wala tusri'u, dan jangan buru-buru. Padahal sudah qomat. Fama adraktum, maka apa yang kalian dapatkan dari salat, fasallu, maka salatlah. Kalau imam berdiri, maka ikut berdiri. Kalau imam rukuk, ikut rukuk. Kalau imam sujud, ikut sujud. Kalau imam salam, wa ma fatakum, maka apa-apa yang kalian lewatkan, tidak kalian dapatkan, fa'atimmu, maka sempurnakan. Gitu. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Wallafdhu lil Bukhari. Dan hadis ini, teks ini ada pada Sahih Bukhari. Jadi hadis ini memberikan pelajaran yang pertama, pentingnya sholat berjamaah di masjid. Karena idza sami'tumul iqamah famshu ila shalah, jika kalian mendengar qomat, maka berjalanlah ke tempat sholat, ke masjid untuk sholat. Jadi penting sekali mendatangi dan mengikuti sholat berjamaah di masjid. Dan sudah kita sebutkan, para ulama ada yang menyebutkan fardu, ada yang menyebutkan sunnah muakkadah. Dan perlu diketahui, sunnah muakkadah itu nyaris sebenarnya ya wajib. Sehingga disebutkan kalau orang itu meninggalkan yang sunnah muakkadah, itu disebut rajulun su, itu orang buruk. Disebutkan juga kalau jadi saksi nggak bisa, nggak diterima. Termasuk diantaranya sholat sunnah rawatib yang hukumnya sunnah muakkadah. Sebelum subuh, sebelum duhur, setelah duhur, setelah maghrib, setelah isya, itu kalau ada orang nggak jalankan itu disebut sebagai orang yang buruk. Dan kalau jadi saksi nggak diterima. Gimana kalau jadi saksi nikah? Itu. Kalau salat fardu ditinggalkan, apalagi fasik dia. Bahkan bisa menjurus kepada kufur gitu. Nah, salat jamaah lebih daripada itu sebenarnya. Karena di zaman Nabi, salat jamaah itu yang membedakan ini mukmin atau munafik. Kalau bahkan bukan meninggalkan jamaah total, tapi yang jarang berjamaah atau selalu terlambat jamaah atau malas-malasan berjamaah, itulah tanda munafik. Bukan karena tidur, bukan. Orang munafik itu isya nggak ke masjid bukan karena tidur, tapi memang begadang, main macam-macam. Dan kalau sudah main macam-macam, itu larut malam, subuhnya ya nggak kebangun. Kalau orang yang beriman,
Itu isya datang, tentram hati. Mau datang ke tempat orang duduk-duduk di pinggir jalan itu pantangan bagi orang yang sholat isya berjamaah. Gitu. Apalagi nyanyi-nyanyi, apalagi judi, apalagi ya sekedar begadang lah. Gitu. Kan banyak orang itu begadang dan kayaknya begadang, main song. Itu orang munafik dulu. Sekarang kayak gitu. Berikutnya, saking pentingnya sholat berjamaah ini, maka tetaplah ke masjid. Gitu. Ini begitu pemahamannya ya. Saking pentingnya sholat berjamaah ini, andaikan kita dengar iqamah kok masih di rumah, maka ke masjidlah, jalan. Jangan mengatakan, terlambat sudah tanggung. Bukan gitu. Karena kalau salah paham, ini berarti kita ke masjid itu kalau dengar iqamah, kan gitu kan? Ini banyak pentingnya ngaji itu. Dan hati-hati. Lebih baik nggak paham daripada salah paham. Lebih baik nggak paham daripada salah paham. Orang itu kalau sudah salah paham, itu diberitahu ngeyel dia. Salah paham. Tapi kalau nggak paham, tanya dia, gitu biasanya itu. Oleh karena itu ngaji itu bukan sekedar yang penting dengar atau datang. Ya bagus, memang dengar itu bagus, udah dapat pahala. Tapi jangan sampai salah paham. Kata Ustadz masuk neraka, padahal sebenarnya masuk surga, gitu kan? Maka jangan salah paham. Termasuk ini, kalau salah paham, kita itu diperintahkan ke masjid kalau dengar qomat, kan gitu kan? Kalau belum qomat, belum. Padahal ini maksudnya, karena saking pentingnya salat berjamaah, meskipun kamu dengar qomat, sudah qomat, maka jalanlah. Tetap jalanlah ke tempat sholat. Nggak usah mengatakan, wah sudah qomat, gitu. Terlambat saya, gitu. Nggak apa-apa. Pelajaran berikutnya, mendatangin sholat itu hendaknya dalam kondisi tenang. Ke masjid itu hendaknya dalam kondisi tenang. Nggak usah terburu-buru, tenang. Ini petunjuk agama. Kenapa? Karena kita mau sholat. Mau sholat itu tenang. Dan ini menunjukkan juga bahwa orang itu sudah dinilai sholat mulai berangkat dari rumah ketika niat sholat. Dasarnya ini. Ya kan? Karena kita sudah dinilai sholat, nggak apa, tenang saja. Karena kalau terburu-buru itu bisa ya nggak sholat, jadinya nggak khusyuk. Orang terburu-buru itu kan nggak khusyuk. Maka kita berjalan dari rumah sampai ke masjid itu memang perlu khusyuk. Yang dipikir apa? Sholat. Sholat yang dipikir itu. Meskipun sedang berjamaah, maka tenang saja. Tapi saking tenangnya bukan berarti tenang terus biarlah kata Nabi suruh tenang. Bukan begitu juga, gitu. Tapi tetap tenang, wakor. Maka saya sebutkan tadi wakor itu berwibawa. Karena ini sedang mendatangi undangan Allah, maka berwibawa. Nggak usah lari, nggak usah lari. Karena lari itu kalau tidak dalam kondisi perang nggak perlu. Kecuali dalam kondisi perang. Tapi kalau ini salat tenang. Dan disebutkan memang al-ajalatu minasyaiton, tergesa-gesa itu dari setan. Wa ta'anni minallah, dan perlahan-lahan, maksudnya perlahan-lahan ini cermat, itu adalah dari Allah. Karena orang kalau tergesa-gesa itu jadi banyak salah daripada benarnya nanti. Berikutnya, hadis ini tentu juga menunjukkan ke masjid usahakan jangan nunggu qomat, gitu. Jangan nunggu qomat baru ke masjid. Kenapa? Karena kalau nunggu qomat itu memang hati kita kalau mau ke masjid itu sulit bisa tenang, gitu.
Supaya kita betul-betul tenang, maka kita ke masjid itu gimana? Bila perlu sebelum azan. Sebelum azan. Jadi kita sudah nunggu sholat. Karena ada orang itu nunggu sholat atau ditunggu sholat. Jadilah orang itu yang nunggu sholat. Ya, kalau nunggu sholat kita datang kan enak, tenang gitu. Tapi jangan sampai saking tenangnya mampir ke sana, mampir ke sini. Nah itulah. Akhirnya terlambat pula. Jadi hadis ini sekali lagi bukan ngajarin baru ke masjid kalau mendengar qomat. Tapi kalau mau tenang, mau enak, mau ini ya sebelum qomat sudah siap gitu. Dan karena itu maka yang sangat besar ganjarannya siapa? Gimana ibu-ibu? Muadzin. Muadzin. Yang sangat besar ganjarannya itu muadzin. Karena muadzin pasti datang duluan. Gitu. Datang duluan. Dan yang kedua, imam. Imam. Karena imam itu juga ya pasti dia mempersiapkan kan. Kalau dia jadi imam, itu mempersiapkan. Dan oleh karena itu muadzin itu tetap, imam itu tetap rawatib, ada imam rawatib. Jangan masjid nggak ada imam rawatibnya, kacau. Giliran sudah qomat masih cari imam, gitu. Nggak ada yang bertanggung jawab. Adapun nanti kemudian siapa yang disuruh imam nggak ada masalah. Yang penting ada pada saat itu yang bertanggung jawab. Gitu. Kok dilihat ada yang kira-kira perlu dipersilakan, nggak apa-apa. Berikutnya, disyariatkan ketika datang sholat berjamaah itu mengikuti bagaimana kondisi imam. Ikutin aja, nggak usah dikejar. Imam sujud dikejar, Allahu Akbar, terus ruku, terus bukan. Tapi ngikutin saja. Berdiri, ruku, i'tidal, sujud. Itu. Dan kita sudah tahu kemarin kalau mendapati ruku secara umum berarti mendapati satu rakaat. Tapi ini posisinya genting. Ya, karena apa? Karena ketinggalan apa? Al-Fatihah. Padahal Al-Fatihah itu rukun. Tapi ya wallahualam, mudah-mudahan ini karena rahmat ya. Sampai ketinggalan Al-Fatihah pun nggak apa-apa lah, gitu. Ditanggung imam, gitu. Tapi kalau tiap hari ditanggung imam gimana? Itu yang jadi masalah kan. Masa tiap hari ditanggung imam? Gitu. Berikutnya, salat berjamaah itu apa yang tertinggal maka nanti sempurnakan. Gitu. Jadi apa yang tertinggal sempurnakan. Jadi ikuti imam. Terus nanti yang kurang ya lanjutkan, gitu. Yang kurang lanjutkan. Nah, kemarin ada pertanyaan itu, Ustaz, bagaimana ketinggalan subuh atau salat isya? Sudah tahiyat akhir, apakah nanti dia tahiyat akhir lagi kan gitu kan? Ya, maka berdasarkan hadis ini tetap karena yang kita sempurnakan, yang kita tambah adalah yang kita kurang nanti, yang belum kita lakukan, gitu. Yang belum kita lakukan. Kita sudah ikut dengan imam, maka itu hitungannya pertama, kedua. Dan berikutnya kita lanjutkan. Gitu. Memang ada yang menyebutkan apa yang kita dapatkan itu bagi kita adalah seperti yang didapatkan oleh imam. Baru nanti kemudian yang disempurnakan yang kita nggak dapat. Maksudnya yang misalnya rakaat pertama. Berarti kita sholatnya pertama. Itu disebut qadha. Tapi wallahualam itu kurang kuat. Tapi Imam Syafi'i tidak. Dan ini lebih kuat. Jadi tetap tahiyat akhir gitu nantinya gitu. Apa artinya yang dilakukan adalah rakaat yang dia belum lakukan gitu. Itu yang kuat. Jadi dia hitungannya bukan hitungan imam, jadi dia hitungan dirinya. Karena tentu sholat tuh ya nggak bisa dibolak-balik lah. Sholat masa dibolak-balik. Jadi melakukan sholat tahiyat sholat rakaat terakhir dulu baru kemudian awal. Ini jadi kan bolak-balik gitu. Tapi istilahnya itu
diistilahkan dalam fikih qadha. Tapi di sini bukan qadha, fa'atimmu, sempurnakan. Berarti bukan qadha gitu. Kita dapatnya secara pribadi itu rakaat pertama, kedua berarti kita nggak dapat rakaat ketiga dan keempat. Maka itu yang kita lakukan gitu. Berikutnya, hadis ini menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita tidak boleh punya pandangan sudah terlambat. Insya Allah nggak ada kata terlambat. Siapa yang tetap melakukannya maka dinilai besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Asal terlambat ini tidak menjadi kebiasaan. Karena orang kalau terbiasa terlambat akhirnya berarti terlambat. Ya terlambat masuk surga ujungnya. Ada juga orang yang terlambat keluar dari neraka. Nah itu juga kan. Sudah masuk neraka terlambat keluar. Parah. Ada juga itu tadi ya terlambat masuk surga. Yang lain sudah masuk surga duluan, ini masih belum. Kenapa? Karena orang lain sudah sholat, ini masih ngurus yang lain, gitu loh. Jadi nanti juga begitu. Sudah azan, sudah qomat, sudah masih ngurus yang lain, berarti nanti masuk surga ya begitu. Orang sudah masuk surga, dia masih berurusan. Gimana? Makanya hadis kemarin kita tahu la yazalu qaumun yata'akhiruna hatta yu'akhirahumullah. Orang itu kalau selalu terlambat, maka Allah buat sudah terlambat sekalian. Gitu.